Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, untuk topik kita kali ini yaitu kriteria PPPK paruh waktu yang dapat prioritas diangkat jadi PPPK penuh waktu. Dari jabar.jpnn.com Kota Bogor, setelah pengumuman kelulusan PPPK tahap 2 yang dimulai pada 16 hingga 25 Juni 2025, akan ada pengangkatan honorer database BKN gagal seleksi menjadi PPPK paruh waktu. Namun sebelumnya ada kebijakan optimalisasi formasi untuk honorer yang sudah mengikuti seleksi PPPK 2024 tahap 1 dan 2 yang belum mendapatkan formasi PPPK penuh waktu. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharman menyampaikan, optimalisasi tidak dibatasi untuk honorer database BKN. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database, walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi PPPK 2024 tidak bisa masuk optimalisasi, kata Suharman beberapa waktu lalu. Kepala BKN Zudan Arif Fahrullah menjelaskan pengisian formasi kosong PPPK tahap 2 diambilkan dari honorer tidak lulus PPPK tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah PPPK tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas, kata Profesor Judan kepada jpnn.com hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Zudan menerangkan optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah selesai PPPK tahap 2 selesai dilaksanakan. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi atau berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas. 2. Ex honorer K2. 3. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database PKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. 4. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 terakhir secara terus-menerus. 5. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Namun, pengangkatan mereka menjadi PPPK paruh waktu harus melalui usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Regulasi yang sudah ada yakni Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2025 yang pada diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi PPPK paruh waktu diatur dalam Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan bahwa pengadaan PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Pada diktum kelima Kepmen Pan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kepmen Pan RB 16/2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi PPPK paruh waktu, yakni di diktum ke-7 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pejabat pembina kepegawaian PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu dari Menpan RB.
F. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan H. PPK menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria PPPK paruh waktu prioritas jadi penuh waktu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini juga ancang-ancang melakukan pengusulan pengangkatan honorer database BKN menjadi PPPK paruh waktu, seperti contohnya itu dari Kalimantan Selatan. Mungkin untuk provinsi-provinsi yang lainnya pun demikian sama. Baraya untuk topik kriteria PPPK paruh waktu yang dapat prioritas diangkat jadi PPPK penuh waktu. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit. Sebelum pamit seperti biasa mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Hatur nuhun. Terima kasih. Salam baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.